Minggu ini umat Kristen merayakan puncak Pekan Suci Paskah yang perayaan utamanya berlangsung selama 1 minggu penuh, dimulai dari hari Minggu Palma sampai hari Minggu Paskah. Terdapat peristiwa-peristiwa menarik yang tercantum dalam Injil mengenai hari Paskah, dan peristiwa-peristiwa ini dapat dibuktikan secara ilmiah loh. Sebelum kita bahas fakta-fakta ilmiah seputar Paskah, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, dapat memberikan super thanks dengan klik logo hati di bawah ya. 1. Kapan Tuhan Yesus disalib? Seringkali kita bertanya-tanya tanggal pasti kapan Tuhan Yesus wafat disalib, karena memang Injil tidak mencatat tahun pasti peristiwa tersebut. Maka banyak ilmuwan melakukan penelitian untuk menentukan perkiraan tanggal Tuhan Yesus wafat disalib. Salah satunya adalah Colin Humphreys, seorang profesor dari Universitas Oxford. Pertama, kita harus memahami rentang waktu sejarah yang terjadi. Menurut Profesor Colin, Paskah terjadi di rentang tahun 26 sampai 36 Masehi, yaitu saat Pontius Pilatus berkuasa di Yudea. Kedua, Colin Humphreys kemudian merekonstruksi tanggal-tanggal Paskah Yahudi yang terjadi di rentang tahun tersebut. Ditemukan jika Paskah Yahudi yang kebetulan jatuh pada hari Jumat itu terjadi pada 3 kesempatan, yaitu 11 April tahun 27, 7 April tahun 30, dan 3 April tahun 33. Pada tahun-tahun lainnya, Paskah Yahudi jatuh selain hari Jumat. Dari 3 kandidat tanggal tersebut, kemudian dieliminasi satu tanggal, yaitu tanggal 11 April tahun 27. Mengapa? Karena berdasarkan catatan, Yohanes Pembaptis mulai pewartaannya pada tahun ke-15 Kaisar Tiberius berkuasa, yaitu sekitar tahun 28 Masehi. Artinya, tidak mungkin Tuhan Yesus wafat di tahun tersebut. Ketiga, dari tanggal tersebut yaitu 7 April tahun 30 dan 3 April tahun 33, manakah yang terjadi peristiwa gerhana? Mengapa peristiwa gerhana digunakan sebagai acuan? Ada sebuah dokumen yang berjudul Laporan Pilatus atau The Report of Pilatus yang dipercaya merupakan catatan Pontius Pilatus kepada Kaisar Tiberius tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dalam catatannya disebutkan di malam penyaliban bulan menjadi berwarna merah darah. Nah, bulan berwarna merah darah biasanya terjadi saat gerhana bulan. Menurut perhitungan astronomis, dari 2 tanggal tadi, yaitu 7 April tahun 30 dan 3 April tahun 33 Masehi, gerhana bulan terjadi pada 3 April tahun 33 Masehi. Jadi dalam kesimpulannya, Colin menyebutkan jika Tuhan Yesus wafat di tanggal 3 April tahun 33 Masehi. 2. Kok tanggal Paskah berubah-ubah? Mengapa hari raya Paskah jatuh di tanggal yang berbeda-beda? Tidak seperti hari raya Natal yang selalu jatuh di tanggal 25 Desember. Hal ini disebabkan untuk menentukan Paskah tidak hanya berdasarkan siklus matahari yang menjadi dasar kalender Gregorian, namun juga menggunakan siklus bulan. Mengapa juga menggunakan siklus bulan? Ini karena sejarah Paskah Kristen berkaitan dengan Paskah Yahudi. Seperti yang tertulis dalam Injil, Tuhan Yesus disalibkan menjelang hari raya Paskah Yahudi. Untuk diketahui, orang Yahudi itu menggunakan kalender yang berdasarkan siklus bulan, seperti umat Islam. Dan Paskah Yahudi selalu jatuh pada tanggal 15 Nisan, yang bertepatan dengan peristiwa bulan purnama. Nah, bulan purnama yang digunakan adalah bulan purnama pertama setelah matahari berada di puncak titik balik musim semi atau vernal equinox. Jadi, untuk menentukan tanggal Paskah, maka yang pertama dicari adalah tanggal puncak titik balik musim semi.
yang biasanya jatuh antara tanggal 19 sampai 21 Maret. Kemudian cari tanggal bulan purnama pertama setelah tanggal tersebut. Dan setelah ketemu tanggal bulan purnama, kalian mencari hari Minggu setelah bulan purnama. Nah, hari Minggu tersebut itulah Hari Raya Paskah Kristen. Apakah umat Kristen perlu melakukan pengamatan hilal, pengamatan bulan, dan sebagainya seperti umat Islam? Tidak, karena semuanya ini sekarang sudah dihitung secara matematis menggunakan data astronomi. 3. Kok Tuhan Yesus berkeringat darah? Pada Lukas bab 2 ayat 44 disebutkan di Taman Getsemani setelah perjamuan terakhir, Tuhan Yesus ketakutan dan berdoa sungguh-sungguh hingga peluh atau keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Secara ilmiah, fenomena berkeringat darah disebut hematidrosis. Hematidrosis dapat terjadi karena pembuluh kapiler yang halus pecah di sekitar kelenjar keringat dan membuat keringat bercampur dengan darah. Secara medis, tidak diketahui pasti asal mula fenomena ini. Dilansir dari webmd.com, keringat darah dapat terjadi akibat tekanan psikologis yang sangat kuat, atau juga dapat disebabkan peningkatan tekanan darah. Orang-orang yang sedang menghadapi masalah atau mengalami ketegangan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan akhirnya pembuluh kapilernya pecah dan darahnya tercampur dengan keringat. Maka fenomena Tuhan Yesus mengalami berkeringat darah dapat dimungkinkan terjadi akibat tekanan psikologis yang sangat kuat karena Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan segera dia alami. 4. Benarkah terjadi gempa bumi saat Tuhan Yesus wafat? Saat wafat Tuhan Yesus, Injil Matius bab 27 ayat 51 mencatatkan peristiwa gempa bumi. Apakah peristiwa tersebut benar-benar terjadi? Sayangnya, catatan gempa bumi hanya dicatatkan dalam Injil, sedangkan sumber-sumber di luar Injil tidak pernah mencatatkan peristiwa tersebut. Maka peneliti geologi yaitu Jefferson B. Williams ditemani oleh dua rekannya yaitu Marcus C. Schwab dan A. Brauer melakukan sebuah penelitian dengan mengamati sedimen tanah di sekitar Laut Mati. Kemudian mereka menemukan jika pernah terjadi dua gempa di awal abad pertama. Yang pertama adalah sebuah gempa besar yang terjadi tahun 31 sebelum Masehi. Dan yang kedua adalah sebuah gempa kecil yang terjadi sekitar tahun 30 Masehi. Yang berarti tahun tersebut merupakan tahun di mana Tuhan Yesus sedang berkarya. Jadi, memang ada kemungkinan peristiwa wafat Tuhan Yesus diikuti oleh peristiwa gempa. Penelitian ini dapat kalian baca dalam sebuah jurnal yang berjudul An Early 4th Century Earthquake in the Dead Sea yang diterbitkan oleh jurnal International Geology Review volume 54 yang terbit tahun 2012. 5. Benarkah ada gerhana saat Tuhan Yesus wafat? Meskipun tertulis dalam kitab Injil, saat peristiwa penyaliban terjadi kegelapan di langit, tidak ada bukti ilmiah telah terjadi gerhana matahari. Seperti yang tercatat dalam Injil Markus bab 15 ayat 25. Tuhan Yesus disalibkan jam 9 menurut waktu Yahudi, di mana kalau sekarang pukul 3 sore. Berarti peristiwa gerhana ini seharusnya terjadi siang menjelang sore, sebab setelah pukul 6 petang umat Yahudi sudah merayakan Paskah. Dan secara matematis, gerhana matahari tidak mungkin terjadi saat itu. Mengapa? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang penentuan Paskah, di mana ternyata peristiwa Paskah berkaitan dengan fenomena bulan purnama, maka gerhana yang mungkin terjadi saat itu adalah gerhana bulan, bukan gerhana matahari. Dan ini dapat dibuktikan secara astronomis. Tadi sudah disebutkan, jika diperkirakan Tuhan Yesus itu disalib pada tanggal 3 April tahun 33 Masehi. Secara matematis, ini dapat dihitung ternyata pada tanggal tersebut telah terjadi gerhana bulan sebagian, yaitu di sore hari menjelang petang. Hal ini juga telah dituliskan oleh Profesor Colin Humphrey dalam penelitiannya.
6. Berapa jumlah luka Tuhan Yesus? Kalau kalian pernah melihat film The Passion of the Christ, banyak adegan penyiksaan yang sadis sebelum Tuhan Yesus memanggul salib. Nah, kira-kira berapa jumlah luka yang terdapat di tubuh Tuhan Yesus? Untuk menjawab pertanyaan ini, apakah kalian tahu kain kafan Turin? Jika kain kafan Turin itu memang benar-benar kain kafan Tuhan Yesus, maka berdasarkan bekas luka yang tercetak di kain kafan tersebut, jumlah lukanya ada 372 luka. 159 di bagian depan dan 213 di bagian belakang. Menurut Dr. Bill Stiles, semua luka tersebut disebabkan oleh cambuk Romawi yang disebut flagrum. Selain itu, secara forensik juga ditemukan luka tusuk tombak di tubuh bagian samping dan luka bekas penyalipan yang tercetak pada kain kafan Turin. Kain kafan Turin sendiri adalah sebuah kain kafan yang dipercaya sebagai kain kafan Tuhan Yesus, di mana di kain kafan tersebut tercetak sebuah gambar manusia yang disebabkan oleh darah yang mengering, dan darah itu diperkirakan adalah darah seseorang yang meninggal karena disalib. Kain ini sekarang disimpan sebagai relikui di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di Turin, Italia. 7. Bagaimana perkiraan hasil forensik Tuhan Yesus? Secara medis, kira-kira bagaimana ya Tuhan Yesus wafat? Yang kita tahu, Tuhan Yesus wafat terlebih dahulu dibandingkan dua penjahat lainnya yang sama-sama disalibkan berbarengan, sampai dua penjahat tersebut harus dipatahkan kakinya agar mati. Mengapa bisa demikian? Menurut W.R. Litchfield dalam The Search for the Physical Cause of Jesus Christ's Death, disebutkan ada 8 kemungkinan penyebab Tuhan Yesus wafat secara medis. Selain karena siksaan yang parah, 3 diantaranya berkaitan dengan serangan jantung. Hal ini dapat terjadi karena jantung bekerja sangat keras akibat kelelahan yang parah. Kita tahu Tuhan Yesus disiksa, semalaman tidak tidur, kemudian harus memanggul salib dan sebagainya. Nah, kelelahan yang parah ini akan menyebabkan kekurangan oksigen yang diikuti oleh peningkatan detak jantung sehingga cairan tubuh terpompa ke sekitar jantung dan paru-paru. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka akan diikuti oleh pembengkakan jantung. Hal inilah yang menyebabkan jantung Tuhan Yesus gagal bekerja. Jadi, menurut perkiraan para ilmuwan, Tuhan Yesus wafat karena kerusakan jantung. 8. Terbuat dari apa ya mahkota duri? Mahkota duri yang digunakan oleh Tuhan Yesus terbuat dari tumbuhan berduri yang hidup di sekitar tanah suci. Sampai sekarang tidak diketahui secara pasti tumbuhan apa yang digunakan. Namun ada beberapa tumbuhan yang menjadi kandidat asal-usul mahkota duri, yaitu Sisyphus spinacristi, yang kedua Euphorbia mili, dan yang terakhir Paliurus spinacristi. Dan dari ketiganya yang terkenal sebagai kandidat mahkota duri adalah Sisyphus spinacristi, yaitu pohon bidara berduri. Pohon ini hidup di sekitar Afrika Utara dan Asia Barat. Memiliki buah-buah kecil dan dapat mencapai tinggi 20 meter. Panjang durinya sendiri mencapai 2 cm. Meskipun demikian, beberapa ahli mengungkapkan duri tanaman bidara ini terlalu rapuh untuk digunakan sebagai mahkota. Oh iya, tumbuhan bidara mahkota Yesus ini menjadi salah satu oleh-oleh yang terkenal di antara peziarah di Yerusalem. 9. Di mana makam Tuhan Yesus? Terdapat 2 lokasi yang sekarang ini dipercaya sebagai makam Tuhan Yesus. Umat Kristen Ortodoks dan Katolik pada umumnya mempercayai gereja makam suci sebagai lokasi makam Tuhan Yesus. Lokasi gereja ini ditemukan abad ke-4 dan masih bertahan berdiri sampai sekarang. Sedangkan umat Kristen Protestan lebih mempercayai lokasi taman makam sebagai lokasi makam Tuhan Yesus yang sebenarnya. Taman makam ini ditemukan di abad ke-19. Untuk membahas lebih lanjut, kalian dapat melihat 2 video yang berkaitan dengan makam Tuhan Yesus. Yang pertama, video fakta dan secara unik gereja makam Yesus, dan video yang kedua, video katanya di sini makam Yesus yang asli.
Nah, itu dia beberapa fakta ilmiah di balik peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Semoga fakta-fakta ilmiah ini membantu kita dalam memahami misteri iman yang terjadi dalam kitab Injil. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan tombol dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu di video menarik lainnya ya. Salam dan selamat Paskah.